Mau kemana, Del? Tanya Mita yang memang posisi ruangan kerjanya di dekat jalan. Ke toilet, Delisa melihat ke satu meja kerja yang kosong. Kemana itu? Mita melihat ke arah yang Delisa beri kode. Oh, dipanggil Mbak Mega sama sekretaris laki lo juga. Udah agak lama sih, tapi nggak balik-balik. Ada kejadian apa ya? Lo apain, Del? Tanya Claudia yang tiba-tiba berdiri agar bisa melihat Delisa. Delisa menahan senyum. Mana gue tahu. Masa sih, ceritainlah, Del. Giliran Santi yang nongol dari balik meja kerjanya. Tadi mereka agak kurang ajar, terus gue aduin deh ke laki gue. Hahaha. Good, bagus Del, biar mampus sekalian, ucap Mita dengan senang. Gila sih, baru masuk langsung dipanggil HRD. Biasanya anak baru tuh nyari muka. Lah ini malah nyari musuh sama masalah. Iya, mana mukanya langsa lagi. Lagian mulutnya nggak difilter lagi. Emang dia ngomong apa lagi? Tanya Delisa ingin tahu. Mita nampak tak enak. Ia menoleh pada Claudia dan Santi yang langsung menaikkan bahunya. Tapi lo jangan marah ya, nanti kontraksi lagi. Apaan sih emangnya? Delisa makin kepo. Tadi dia tuh ngatain lo gitu. Ngatain apa? Lo godain Pak Arthur, makanya bisa jadi istrinya. Oh, jawab Delisa dengan santai. Toh dia sudah mendengar banyak desas-desus soal ini. Jadi ya, selagi bukan begitu faktanya, Delisa sih bodo amat ya. Gitu doang. Lah, emang aku kudu piye? Claudia kembali duduk di kursinya. Tapi gue heran deh. Mereka emang gak tahu apa ya? Gue udah nikah sama Pak Arthur. Perasaan tuh resepsionis baru aja kenal sama gue. Pak Arthur emang gak cerita sama lo? Cerita apa? Lisa jadi kepo, memangnya ada apa? Dulu pas kalian baru nyebar undangan, para haters lo itu kan ngegosip. Katanya lo selama ini ngegodain Pak Arthur lah. Sampai ada yang bilang kalau lo, sorry ya Del, udah hamil duluan. Delisa menarik nafas sembari mengelus perutnya. Jangan sampai ia emosi. Dia sudah tahu soal menggoda, tapi dia tidak pernah tahu soal gosip hamil duluan. Terus, pernah tuh suatu kejadian. Mereka lagi ngosipin lo di lorong pantry. Mereka nggak sadar kalau laki lo lagi ada di dalam pantry. Terus, dengan kerennya Pak Arthur bilang. Mita berdeham sebelum melanjutkan ucapannya. Delisa tidak menggoda saya yang menggoda dia. Sumpah langsung kicep semua, ngakak sih, hahaha. Iya tuh, sambung Santi. Terus Pak Arthur senyum, kayak ngejek gitu, baru dia pergi. Pucat semua sih muka mereka. Delisa baru tahu cerita ini. Nah, abis itu, gosip lo makin panas ini kan semenjak Pak Arthur bilang gitu. Pas pula lagi, emang dasar apes para haters lo yang makin menjadi ya. Gibah lagi. Kali ini kedenger sama Pak Angga dong. Pas lagi briefing, Pak Angga bilang, saya nggak mau lagi ya dengar ada yang ngegosipkan Delisa dan Arthur. Mereka menikah baik-baik dan tidak ada salahnya mereka menikah. Mereka masih sama-sama single. Jadi kalau sampai saya dengar lagi gosip begini, kontraknya tidak akan diperpanjang. Serius loh ada kejadian begitu? Serius Markona? Beruntung banget backingan lo Pak Bos. Iya Del, terus kan beberapa haters lo pada nggak diperpanjang kontraknya. Banyak yang bilang Pak Angga yang nyuruh. Terakhir sih nih si Stefani, sambung Claudia. Setelah kejadian itu juga nggak ada yang berani lagi ngosipin soal lo sama Pak Arthur. Mungkin itu juga sebab kenapa anak-anak baru jarang ada yang tahu soal hubungan kalian. Ditambah dua orang ini gak berbaur sama karyawan di sini. Udahlah. Delisa tersenyum. Kenapa ia jadi merasa senang ya? Sepertinya Delisa harus menanyakan soal omongan Arthur itu kepada orangnya. Ia tidak sabar untuk melihat bagaimana ekspresi suaminya. Beberapa bulan yang lalu, terakhir Delisa dengar kontrak training Aleta tidak dilanjutkan, sementara Sandra masih bekerja.
Gadis itu juga memberanikan diri menghubungi Delisa dan meminta saran soal pekerjaan. Kehamilan Delisa sudah mendekati waktu melahirkan. Ia sedang duduk di depan televisi, menonton instruktur senam ibu hamil agar ia bisa lahiran normal dan juga lancar. Ia meringis, kemudian mengelus perutnya. Jujur, Delisa tidak tahu apakah mulas di perutnya ini adalah kontraksi sungguhan atau hanya kontraksi palsu. "Kamu gak apa-apa?" tanya Arthur yang baru pulang kerja dan langsung menghampirinya. "Kayak kontraksi. Sakit banget ya, mau ke rumah sakit?" Delisa menggeleng. "Gak apa-apa mas," kata bunda, "biasa kalau ada kontraksi palsu." Wajah Arthur masih terlihat tegang. "Gak apa-apa," ucap Delisa lagi meyakinkan. "Kalau sakit banget kamu kasih tahu sama mas ya." Delisa mengangguk. "Iya, udah sana mandi, aku mau lanjut senam." Arthur beranjak namun kemudian Delisa memanggilnya. "Mas, mas." Arthur lekas menoleh dan kembali mendekat. "Bantuin aku berdiri dong, aku mau ke toilet." Arthur langsung membantu Delisa. Raut wajahnya nampak lebih cemas. "Adele," seru Arthur dari luar pintu. "Iya mas, kamu gak apa-apa?" "Enggak kok, mules karena mau pup, bukan karena kontraksi." Selesai, Delisa keluar dan melihat Arthur berdiri di depan pintu. Delisa mengelus wajah lelah suaminya. "Mukanya jangan cemas gitu dong, santai ya, belum waktunya kok." Arthur meraih Delisa ke dalam pelukannya. "Mas cuma gak mau ngeliat kamu kesakitan, mas takut kalau kamu kenapa-napa." Delisa mengelus punggung Arthur. "Kan aku udah bilang gak apa-apa, semuanya normal. Lagian aku juga maunya lahiran normal, semoga bisa ya." Delisa agak heran dengan sikap Arthur sejak Delisa pertama kali merasakan kontraksi palsu. Pria itu terlihat sangat cemas, bahkan cenderung berlebihan. Dia menelpon Delisa setiap setengah jam sekali, bahkan pulang saat makan siang. Arthur mempererat pelukannya. "Semua ibu hamil merasakan ini, mas. Semuanya baik-baik aja, oke?" "Iya, mas percaya sama kamu." "Mas kenapa sih aneh akhir-akhir ini?" Arthur menuntun Delisa untuk duduk di tepian tempat tidur. "Aneh gimana?" "Ya kayak parnoan gitu, ketakutan yang berlebihan." Arthur diam saja kemudian menatap Delisa. "Masa sih?" Delisa mengangguk mantap. "Kenapa?" "Mas cuma khawatir soal proses melahirkan." Delisa meraih tangan Arthur kemudian menggenggamnya. "Gak perlu khawatir, insya Allah semua akan baik-baik aja. Banyak-banyak doa sama Allah supaya proses kelahiran anak kita lancar dan tidak ada kendala apapun." Arthur menunduk dan mencium tangan Delisa. "Mas takut kehilangan kamu," ucapnya dengan wajah yang sedih. Delisa tidak bisa tidur. Ia melihat ke samping. Arthur sedang tertidur pulas padahal baru setengah jam suaminya itu naik ke tempat tidur. Delisa memainkan rambut suaminya. Ia teringat ketakutan Arthur tadi. Sebenarnya Delisa juga takut. Tapi memang begini kan proses menjadi orang tua. Delisa mengerti, apalagi setelah dia mendengar cerita Arthur soal istrinya Reza yang meninggal setelah melahirkan. "Semuanya akan baik-baik aja," ucap Delisa kemudian mencium kening Arthur. Perlahan matanya menutup untuk tidur. Tak lama Delisa menutup mata, ia merasakan ada cairan hangat yang mengalir keluar. Apa dia pipis tidak sengaja? Pikirnya. Tapi kok tidak bisa ditahan? Delisa menarik nafas dalam-dalam kemudian duduk, memeriksa bagian bawahnya. "Mas," Delisa menggoyangkan lengan Arthur. Ia harus hati-hati membangunkan suaminya itu. Apalagi Arthur baru saja tertidur.
Bisa-bisa dia pusing karena bangun tergesa-gesa. "Mas, bangun," desisnya. Arthur mengerjap. "Kenapa sayang?" ucapnya dengan suara yang serak. "Ada cairan yang keluar nih, apa aku pecah ketuban ya?" ucap Delisa yang membuat Arthur langsung duduk. Ketubannya pecah. Arthur beranjak dan menyalakan lampu. Ia mendekati Delisa dan memeriksa tempat Delisa duduk, yang sudah basah. Arthur terlihat panik. "Tunggu sebentar ya, Mas bangunin Bunda dulu." Delisa masih duduk di atas tempat tidur, sambil mengatur nafas. Dia juga agak panik. Bersyukur Bunda dan Bapak sudah menginap di sini sejak minggu yang lalu. Tak lama Arthur kembali dengan Bunda dan Bapak yang juga sama cemasnya. "Udah rasa mules?" tanya Bunda. "Ada sih sesekali." "Ya udah, langsung siap-siap ke rumah sakit ya," ucap Bunda. Delisa melihat ke arah Arthur yang entah sedang menelpon siapa. Semua terlihat panik. Bapak keluar entah kemana, dan Arthur menyeret koper yang sudah mereka siapkan keluar. Sementara Bunda membantu Delisa berganti pakaian. "Kamu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya." Delisa mengangguk aja. Dia yang hendak melahirkan dan seisi rumah yang terlihat panik. Mana sekarang sudah pukul 12:30 pagi lagi. Arthur kembali dan langsung hendak menggendong Delisa. "Mas ganti baju dulu Gih." "Gak apa-apa, pakai baju ini aja." "Ganti Mas," ucap Delisa lagi dengan tenang. Bukannya apa, suaminya ini hanya memakai kaos tanpa lengan dan celana pendek selutut yang benar aja. Arthur beranjak ke lemari dan berganti pakaian. Sementara Bunda sudah keluar untuk berganti baju juga. Arthur dengan hati-hati mengangkat Delisa. "Aku bisa jalan sendiri, Mas. Kata Reza tadi, kamu jangan banyak bergerak. Jadi jangan bawel deh," ucap Arthur dengan wajah yang serius tak terbantahkan. Arthur berjalan keluar kamar. Bunda dan Bapak sudah berdiri di samping mobil. Pintu depan sudah dibuka. Bahkan posisi kursinya sudah diatur agar Delisa merasa nyaman. Arthur dengan hati-hati menurunkan Delisa. Wajah Arthur yang terlihat tegang membuat Delisa khawatir. Dompet udah dibawa. Arthur yang sudah berada di belakang kemudi mengangguk. "Handphone?" Arthur meraba kantongnya dan sepertinya tidak ada. "Gak apa-apa, ditinggal aja." "Mas," seru Delisa dengan tenang. "Ambil Gih, cepet." Arthur menghela nafas dan turun dengan cepat, setengah berlari. Bik Ningsih menunggu di depan pintu dengan cemas. Entah apa yang Arthur ucapkan pada perempuan parubaya itu. Arthur menyetir dengan agak ngebut sampai Delisa harus beberapa kali meyakinkan suaminya kalau dia tuh baik-baik aja. Jadi Arthur bisa menyetir dengan tenang. Bahkan suaminya itu menyesal kenapa mereka tidak memanggil ambulans aja. Walau Delisa bilang sih itu berlebihan. Sesampainya di rumah sakit, Reza sudah menunggu dengan beberapa orang perawat yang langsung membantu Delisa naik ke atas kursi roda.